Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas hukum nun sukun dan tanwin, yakni idhar. Baik, sebelumnya kita sama-sama awali dengan berdoa, ucapkan basmalah bersama-sama sambil menyimak dan mendengarkan ini. Kita awali dengan sama-sama ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan kita lihat. Ini ada hukum nun sukun dan tanwin. Yang pertama adalah idhar. Nah, idhar itu secara bahasa berarti jelas, ya. Kalau menurut istilah, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari mahrojnya tanpa menggunakan dengung dengan huruf yang dihindarkan. Jadi pada dasarnya jelas mengucapkannya. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu, baik tanwin domah, tanwin kasroh ataupun tanwin fathah, bertemu huruf idhar, itu harus dibacanya jelas. Hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 6. Yang pertama ada hamzah, yang kedua ha, yang ketiga ain, yang keempat ha, kemudian yang kelima ghin, kemudian yang keenam kho, hamzah ha, ain, ha, ghin, kho. Nah, ini hukum idhar, idhar halqi. Adapun idhar juga ada dua, ada nun sukun, ada juga mim sukun. Ini pada ada yang disebut dengan idhar sahwawi. Ini penjelasannya nanti supaya tidak terlalu panjang. Kita akan bahas satu-satu dulu, ya. Satu-satu dulu ini huruf idhar halqi. Nanti idhar sahwawi di lain kesempatan. Nah, supaya lebih pahamnya kita akan lihat contohnya. Nah, tadi kita lihat bahwa huruf idhar itu ada 6. Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kho. Ya. Ketika nun sukun bertemu huruf idhar maka dibacanya jelas. Nah, ini ada contoh hamzah. Nun sukun menghadapi hamzah, maka dibacanya harus jelas. Nah, ini man amana. Nah, jelas pengucapannya. Kemudian ini ada yang kedua ha. Nun sukun menghadapi ha. Yanhauna. Kemudian yang selanjutnya ada huruf ain. Nah, ini juga ada nun sukun menghadapi ain. Nah, jadi nun sukun menghadapi ain ini contohnya min alaq. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ada ha. Nah, ini nun sukun menghadapi ha. Ada min hadid. Nah, kemudian ada ghin, nun sukun menghadapi ghin. Ini min ghillin. Kemudian dan nun sukun menghadapi kha wal munkhaniqah. Nah, jelas pengucapannya. Kemudian berlanjut ke huruf ini. Ini nun sukun menghadapi huruf idhar. Kemudian ada lagi ini tanwin. Nah, jadi tanwin yang pertama ini ada tanwin kasroh menghadapi hamzah. Yang kedua ada tanwin kasroh menghadapi ha. Kemudian yang ketiga ada tanwin domah menghadapi ain. Kemudian yang keempat ada tanwin domah menghadapi ha. Kemudian yang kelima ada, nah, ini tanwin fathah menghadapi ghin. Kemudian yang keenam tanwin kasroh menghadapi kha. Nah, ini tanwin hasidin ida din ida. Nah, tanwin kasroh. Kemudian ini qaumin had, tanwin kasroh menghadapi ha. Nah, ini jadi secara otomatis pengucapannya jelas, penggunaannya pada huruf yang dibacanya harus jelas. Bisa kalian simak nanti pada ayat-ayat yang lainnya, pada ayat berikutnya. Nah, kemudian kelas 11 itu berkaitan dengan ayat Al-Quran, yang terutama ayat Al-Quran tentang
perilaku taat, kemudian juga nanti tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini pasti ada hukum bacaan idharnya, silakan bisa dicari. Kemudian untuk di kelas 12 ini ada yang berkaitan dengan uh, surahnya yang sudah dibahas di materi selanjutnya, bisa dicari ya. Kemudian dicari pada materi-materi pembahasan yang sudah nanti di classroom disampaikan. Jadi cari contoh-contoh yang ada. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini kaitan dengan idhar ini. Kita tutup dengan sama-sama ucapan alhamdulillah bersama-sama dan alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like dan subscribe video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.